Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pak Pos dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama Pak Pos Jalan-Jalan. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Kali ini Pak Pos ajak sahabat jalan-jalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju kantor tukar Soekarno-Hatta. Langsung aja, mari kita mulai perjalanan bareng Pak Pos. Mari, go! Cakep itu ikutin itu. Iya Pak, ini posisi sekarang kita di Jalan Sudirman ya guys. Jadi kita mau lewat tol Suparman. Jadi kita akan hari ini kita lewat jalan tol Suparman. Masih lurus saja. Nah ini di Jalan Sudirman ini banyak gedung-gedung tinggi ya yang menjulang tinggi. Dan ini kalau hari Minggu, waduh keren banget nih. Ada Carefree Day. Jadi memang suasananya sangat indah banget pokoknya. Kalau mau yang olahraga pagi selain hari Minggu juga banyak. Nanti kita lewat ini Pak yang tol Semanggi nggak? Apa jam lain Semanggi nggak? Kayaknya Lewat ya? Kemarin nyari-nyari nih Semanggi mana nggak ketemu-ketemu. Nah, ini guys ada halte. Nah, di depan sebelah kanan ada halte juga. Ini halte Bendungan Hilir. Jadi di sini ada, kalau sebelah kiri itu LRT, apa ya, MRT ya kalau bawah tanah Pak. MRT. Kalau sebelah kanan ada Semanggi. halte Semanggi. Selipi. Itu jembatan Selayang itu Pak. Semanggi. Oke. Yes, itu di depan jembatan layang Semanggi ya. Kita naik ke atas dulu sampai taman Semanggi. Kita masih lurus. Kita putar ya. Ya lu putarnya di sini Pak. Ini. Nah, ini kan. Masih lurus, nanti kita putar di depan sana. Ini maksudnya lewat dulu Pak. Hah? Lewat dulu. Lewat dulu ya? Sini ya? Oh ya sini Sini Pak, ya. sini. Oke. Naik ke atas kita. Kita naik ke atas guys. Kalau lurus saja itu Blok M ya. Kita lewat Palmerah, Selipi, dan Toma. Nih, kita naik. Dari tol di sini. Berarti jembatan layang nih. Kalau di sini jalan tidak dikenal. Wah, Pak Polisi lagi asik nih. Oke guys, nah ini dia. Kita sekarang jalan. Kita akan masuk dari tol Cawang Grogol ya. Depan. Tolnya ya. Iya. Kita masuk tol. Bener kan? Iya betul Pak. Arah ke Ya, bandara. di belakang kanan. Jadi masuk jalan tol dalam kota. Jadi nama tolnya gerbang tol Senayan. Ada kebun jeruk. Suta 20 lebih kurang 21 menit. Jadi perkiraan dari sini, dari gerbang tol Cawang Grogol ini ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar, dari tol Soekarno-Hatta sekitar 21 menit guys. Kita lihat kira-kira tolnya berapa ya. Kita lihat nih,
tolnya 8.800 guys. Jadi 8.800. Iya. Tolnya 8 sana ya. Iya. Jadi sekarang tarif pun Naik 200 sama naik 300. tarif tolnya sekarang nggak lempeng-lempeng ya. Iya. Ada 500 gitu kan. 200. Jadi sekarang itu ada 8.800. Tolnya 8,5 mungkin ya. Nah itu dia. Naik 300 rupiah. 300 rupiah. Kita masih lurus. Iya, udah tahu Ya, jadi jalan tol Cawang Grogol ya. Itu keren. Senayan. Kayak temboknya tinggi kan ya. Tembok anti demo. Sebelah guys, rupanya gedung DPR guys. Nah, itu. Nah itu. Jadi kita bisa lihat tuh MPR di sini juga. Jadi MPR, DPR, wah, di gedungnya guys ya. Kita kalau lewat dari tol Cawang Grogol ini sebelah kiri kita bisa melihat gedung MPR dan DPR. Oke. Wih, Kementerian Kehutanan juga ada guys. Kita lihat lagi di ke depan lagi. Mantap. Tuh saya lihat tadi ya. Iya. Kayaknya Bagus ya. gambarnya bagus. Nah, itu. Garis putih itu cakep gitu. Pas di depan mobil. Keren. Jadi suasana pagi ya guys ya. Sekarang ini sekitar setengah 8 perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi istilahnya kalau Bandara Soekarno-Hatta itu kantor posnya itu sebutannya itu kantor pos KTSA, kantor tukar Pos. Soekarno-Hatta. Jadi KTSA, kantor tukar Soekarno-Hatta. Suta 18 menit, Tanjung Priok 16 menit. Wes, tidak tipis ya guys. Udah tipis. Beda tipis saja. Jadi kalau Tomang Grogol, itu keluar nih sebelah kiri kita bisa lihat itu Tomang Grogol. Kita mah terus saja. Masih 18 menit lagi. Ini ramai. Sekarang posisi agak lenggang ya. Nah, kalau tol lenggang nih, kalau sebelah kiri yang jalan umum, nah itu udah agak padat tapi lancar. Posisi hari ini hari Jumat guys. Jadi setengah 8 hari Jumat. Waktunya orang-orang pada berangkat kerja juga. Tapi tol saat ini kondisinya lancar, tidak begitu padat, lancar. Jadi memang kalau di tol ini kita harus memperhatikan sebenarnya ya. Jadi mana yang jalur untuk nyalip, mana yang jalur untuk jalan sedang, mana juga yang untuk lambat. Jadi di sini kita ada 3 ruas jalan ya. Biasanya sebelah kiri ini untuk yang sedang-sedang aja. Jadi kalau di tol itu ya minimal 60 km per jam. Udah standar. Sahabat bos, ini ada Livin by Mandiri ya, gedung Mandiri guys. Ini teman-teman ini kalau biasanya pakai kartu tol e-money itu selalu pakai Livin. Kebetulan Pak Pos pakai Livin Mandiri kartu tolnya nih. Jadi sudah nggak kaget ini kalau pakai nama Livin Mandiri. Asik, isinya juga gampang. Nah
Nah, sebelah kanan guys itu ada kampus Untar ya, Universitas Tarumanagara. Salah satu, nah di sebelah ya. Kalau untuk kelas-kelasan ini terkenal juga nih kampus Universitas Tarumanagara. Kalau nggak salah sebelahnya itu Trisakti, Pak. Trisakti yang mana? Ah ya, ini benar. Sebelahnya kampus Universitas Trisakti guys. Jadi Untar sama Trisakti berdampingan. Kampus pahlawan reformasi. Nah, jadi di sini kalau kampus Universitas Trisakti itu ada di situ Tugu pahlawan reformasi. Ada tragedi lah dulu waktu zaman Orde Baru ya, eleksinya 98 itu. Waktu itu Pak Pos masih semester 3 tuh waktu kuliah. Jadi sudah tidak muda lagi. Jadi Pak Pos mengalami apa yang namanya tragedi 98, tapi bukan langsung di Jakarta ya. Cuma hanya lihat dari televisi saja. Berarti dia lari dari Semanggi ke kampusnya jauh juga itu. Lari itu Pak. Posisinya di dalam tol Pak. Ini di lintasan tol. Lintasan tol ini ya. Dari sana tuh lari dari Semanggi, Senayan, ke sini. Depan ada 21 guys. Nah di sebelah kanan. Nah ini yang dulu istilahnya ini apa? Yang terkenal ini Pak. Ini mall ya. Mall yang terkenal dulu nih. Ada 21. Bioskop 21. Bioskop 21. Season City. Bawahnya itu kali yang bisa mencari jauh tuh gitu. Jalan Batu Pak. Jadi di bawah kita ini guys, itu ada jalan Pantura guys. Ada jalan Pangeran tuh bagus. Jalan, nah, ini keren nih, jalan Teluk Gong Raya. Jadi memang kita sekarang di atas, berada di atas kali atau sungai, dan juga di atas jalan Pantura.
kita masuk di jalan tol pelabuhan ya guys ya. Tol Jadi, bandara. jalan tol pelabuhan, terus menuju ke tol bandara. Jadi airport toll road namanya. Jalannya Jalan Insinyur Sediatmo. Untuk kalau yang terkenal ini yang PIK ya, Kapuk Muara itu bisa keluar. PIK, Pantai Indah Kapuk. Kita masih lurus saja. Jadi Pantai Indah Kapuk ini kita tahulah ya, kawasan-kawasan elit yang Pak Pos juga belum pernah ke sana juga. Info-infonya sih ya tempat hiburan lah ya, gitu. Tepi pantai. Pantai Indah Kapuk ini juga Pantai Indah Kapuk. Oke, perjalanan kita tinggal 11 menit lagi. Perkiraan benar-benar lancar. Tinggal 11 menit lagi. Nah, itu jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Oke, mau pintu masuk tol. Jadi agak padat dan harus pelan-pelan ya. Utamakan keselamatan dan tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Aduh guys, tabrakan guys, sebelah kiri guys. Ya, jalan kontainer itu. Aduh, serempet dikit sama kontainer guys. Saya juga gitu. Buntutnya doang tuh yang kena. Alhamdulillah supirnya nggak kenapa-kenapa ya. Pantatnya doang diserundul. Nah ini jadi kalau kita bicara kontainer bis itu memang ada blind spotnya gitu. Jadi kita kalau sama bis ya jangan deket-deket. Atur jarak gitu ya. Ya jarak itu ya seperti ya bukan muhrimnya lah istilahnya kan. Kalau bukan muhrimnya jangan dipepet-pepetin aja. Harus Nah, itu. menjauh. Iya harus menjauh, jaga jarak. Jadi tadi nih apa tadi mobil ras ya, Ras. mobil ras sama kontainer itu bukan muhrim juga tuh. Akhirnya pantatnya keserodok lagi gitu. Ingat ya guys ya. Jadi kita berkendara harus jaga jarak. Kalau dengan di depan kita ada kendaraan yang besar atau bis, truk atau kontainer, pastikan bahwa mereka mempunyai blind spot. Blind spot itu apa sih? Nah ini jadi jarak pandang yang memang tidak terlihat dari mungkin kaca spion kiri atau kanan. Jadi kita harus waspadai. Walaupun di sampingnya itu termasuk yang samping kira-kira jarak 1 meter di samping sisi kiri atau kanan itu termasuk wilayah blind spotnya kendaraan besar ya. Kalau bis biasanya itu ada double spion, ada spion untuk jalan dan ada spion untuk body bisnya sendiri. Tapi kalau untuk kontainer biasanya dia hanya 1 spion saja. Jadi cuma untuk jalan kiri kanannya saja. Jadi yang mepet body ini biasanya atau di bawah spion itu biasanya tidak kelihatan. Jadi kalau yang truk-truk yang bagus atau kontainer bagus ada juga nih seperti sebelah kiri itu. Nah itu ada double spion itu guys. Nih guys. Nah, ada itu bagus itu model gitu. Tapi ya kita lihat nih ya di depan kita di sebelah kiri ini. Nah, sebelah kiri ini nah, dia spionnya 1 aja nih. Nah kalau posisi di bawah pintu pertama ini itu nggak bakalan kelihatan, itu pasti itu karena masuk di blind spotnya istilahnya area yang tidak terlihat dari spion. Keren tuh Pak kalau double gitu Pak. Jadi nampaknya kalau yang kontainer jarang sih ada double.
full sampai belakang dan bawahnya kelihatan, rodanya. Jadi manfaatnya spion tambahan kalau yang biasanya truk atau kontainer ya, yang panjang-panjang itu yang atas memang untuk jalan khusus kiri kanan seperti mobil pada umumnya. Tapi kalau yang spion tambahan yang di bawah itu bodi ban itu ke belakangnya itu full kelihatan. Nah, jadi itu bedanya ya. Nah, itu kalau memang mau safety ya, mobil-mobil besar ya harus memakai spion tambahan guys. Jadi kita harus waspada guys. Juga malang tidak berbau dan rezeki tidak berpintu. Itu ya. Kita harus ingat itu. Malang tidak berbau dan rezeki tidak berpintu. Jadi kita harus pandai-pandai membawa diri guys. Kita sudah masuk kawasan juga nih guys. Jadi sekitar Bandara Soekarno-Hatta, sekitar 8 kilo lagi dari sini, dari posisi Pak Pos saya ini. Posisi mendung guys, gerimis. Semoga lancar ya, aman. Nah ini satu aja nih spionnya guys. Nah biasanya yang 2 meter dari kepala itu, sebelah kiri sebelah kanan itu nggak kelihatan itu. Kecuali ditambah dengan spion tambahan. Guys banyak ini guys, keren guys di sebelah kiri ini. Bangun apa lagi jalan? Ini kira-kira tuh apa nih? Bangun jalan kan? Banyak keren nih. Yang pancang nih. Ya, untuk mancangin tiang nih guys. Tuh. Jalan itu belum jadi. Oh, jalan. Belum jadi. Ini jalan tol nih guys. Tol bandara. Ini banyak keren untuk mancangin tuh. Masih tahap pembangunan. Ini tol apa LRT ini? Itu bisa jadi nih. Oh iya. Bisa LRT atau Pak Pos belum tahu nih. Karena kalau untuk LRT yang saat ini itu dari bandara ke stasiun Manggarai sudah ada Pak? Iya. Sudah ada. Jadi dari jalannya ke sini tadi yang lewat layang itu sini tinggal sekitar 4 menitan lagi ya kita sampai ke bandara. Lancar guys, ini bandara sekitar 28 ya, 8 menit dari Jalan Sudirman tadi. Jadi kalau mau ke Tegal Alur, Rawa Bogor itu nanti keluar sebelah kanan. Kita masih terus saja lurus. Nah, sudah ada tanda-tanda tuh. Nah, itu dia. Gerbang tol Cengkareng. Jadi kita sudah masuk kawasan ini. Karena Bandara Soekarno-Hatta itu letaknya di Provinsi Banten guys. Di masuk ke Tangerang ya. Iya. Jadi masuk Tangerang. Jadi ada beberapa bandara itu memang yang walaupun namanya Soekarno-Hatta, Jakarta pokoknya. Bandara Jakarta, tapi posisinya bukan di Jakartanya guys, tapi di provinsi lain. Contohnya di sini ya, KTSA. KTSA itu kantor tukar Soekarno-Hatta, bandaranya. Nah,
di sini tolnya 8.500 guys. Oh, saldonya masih banyak guys, masih bisa bolak-balik nih bandara sini. Jadi kayak kita spill lagi, kalau Bandara Soekarno-Hatta ini terletaknya di Provinsi Banten, Tangerang. Sama halnya dengan yang di bandara ini Juanda, Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, sama ya kan. Jadi sama dengan bandara ini yang di Makassar itu apa letaknya, tapi bukan di Makassarnya, tapi di Maros. Itu beda lagi daerah. Nah, sama itu. Kenapa? Ya bandara ini harus mempunyai areanya itu harus luas. Kalau di tengah kota kan nggak mungkin. Makanya carilah daerah yang pinggiran-pinggiran, walaupun namanya Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang atau Provinsi Banten ya, atau Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo. Kalau Bandara Makassar itu Bapak Sahabat itu di Maros. Nah, itu beberapa tempat itu. Sahabat komen aja kalau yang ada yang inget nih, Pak Pos sudah bolak-balik Bandara Makassar tapi lupa namanya apa. Tapi letaknya di Maros. Oke guys, tuh Soekarno-Hatta sudah kelihatan. Kiraan 1 menit lagi. Jadi sini ada Suwarna, heliport, terminal kargo, stasiun kereta api, bandara ada, jadi lengkap. Jadi kalau untuk ke helikopternya juga ada. Ini hijau kan, hijau royo-royo di dalam bandaranya. Ini kalau malam keren guys. Biasanya lampunya ini ada lampunya warna-warni. Kalau malam. Coba nanti kalau masih ada videonya Pak Bos sepil di di sebelah kiri video ini ya. Kalau ada Pak Bos tampilin. Jadi ada khusus motor, terminal T1, T2, T3. Domestik nih. Nah, itu kalau yang sebelah kiri itu terminal T1 dan T2. Terminal 1 dan 2. Kita masih lurus saja ke terminal 3. Jadi memang kalau di kita harus lebih jeli lagi yang lihatnya, mana yang terminal internasional, mana yang domestik gitu. Terminal 3 ya. Jadi terminal 3 ada yang naik layang. Nah ini, itu yang naik layang nih, naik ke atas sebelah kiri ini. Nah, itu yang internasional guys ya. Nah, karena kemarin Pak Pos nyasar bos di situ, putar. Nah, jadi yang sebelah kiri itu yang internasional. Lama kita masuk dari sana. Dari bundaran kami suruh putar balik sana kan di situ kan. Sekarang kita ke kantor posnya guys. Terminal kargo belok kiri. Kita ke arah kargo. Journey Aviation Service Regulated Agent. Jadi memang RA ya. RA itu sama dengan untuk inilah apa namanya itu, perantara istilahnya dari kiriman kargo itu yang langsung ke pesawat ya. Jadi ini jalan-jalan motor guys, sebelah kiri guys. Parkir motor timur. Nah, ini ada
Gatran guys ya. Ini Gatran ini termasuk RA juga, regulated engine. Jadi ada beberapa. Iya. Jadi dia nanti yang langsung connect ke bagian inilah kargonya yang di pesawat. Tinggal milih pesawatnya pesawat mana aja. Tinggal link-linknya deh kemana gitu. Wah ini masjidnya guys, besar guys. Kantor pos sendiri yang ada di dalam Soekarno-Hatta ya, Bandara Soekarno-Hatta ini itu khusus untuk operasional. Jadi khusus untuk operasional saja. Itu misalnya sebagai hub pertukaran kantong dari aduh tutup guys. Apa lewat kiri ya? Kiri. Jadi guys, itu di pelang itu udah jelas tuh. Pengendalian kan pos kontrol, pos Indonesia, gudang 540, gudang Hankam, gudang 510. Tapi kenapa ditutup? Oh, ditutup karena dicat pak. Kantor pos pak. Oke, siap. Ah, pas. Putar gitu. Iya, siapanya pada diem aja, ngantuk ngopi pasti itu di apa? Di chat, dikasih palang, tapi nggak dikasih Panah gitu ya? Panah gitu. Nih guys, jadi lihat guys di sebelah kiri guys. Ini pergudangan guys. Tuh. Nah, kargonya ini tadi yang apa? Injorne tadi. Tuh. Nah, ini yang RA ya, cek kargo. Jadi banyaklah misalnya di sini jadi RA, regulated agar kargo express, Centaur Airlines, banyak. Cek basic ya, kargo ekspor. Nah, ini juga Gapura ya, Gapura Airport. Jadi ini RPX. Jadi di sini banyak guys. RPX juga ada. Kita lihat Pak Pos punya guys. Itu dia. Itu dia. Pak Pos punya ada sebelah kiri guys ya. Ini sebelah kiri ini Pak Pos ini kan tadi gitu. Iya, tuh. Pakai pos lock. Ada pos lock, pelita air, outgoing cargo, pos logistik. Nah, ini kita. Jadi ini Pak Pos punya guys. Pak Pos. Ini. Oke guys. Ini Pak Pos guys. Tuh. Gudangnya pos belakang itu guys, itu langsung landasan deh guys. Jadi kalau pas Pak Pos bermalam di sini, asik banget. Langsung nampak bus itu. Oke. Sahabat Pak Pos, kondisi di kantor pos tukar pos udara ya, kantor tukar pos udara. JKT Soekarno-Hatta ya, sebelah kiri itu pos logistik ya, anak perusahaannya pos. Jadi salah satu anak perusahaan pos yaitu pos logistik di sebelahnya. Terus sebelah ini kantor tukar pos udara, jadi KTSA Soekarno-Hatta. Oke. Sampai di sini perjalanan Pak Pos kali ini. Terima kasih pada sahabat Pak Pos yang telah menyaksikan video ini. Semoga sahabat semua bisa menikmati perjalanan Pak Pos kali ini. Dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.